Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika Dewi dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 tutorial online mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode kelas saya 96. Di sini tugasnya saya diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Di sini saya juga telah membuat pseudokodenya untuk kasus ini pada tugas yang pertama. Jadi saya tinggal mengimplementasikannya ke dalam sebuah program. Oke, ini pseudokode yang telah saya buat. Untuk membuat kode programnya, saya menggunakan kode editor menggunakan aplikasi Java NetBeans IDE versi 8.2. Pastikan sebelumnya telah menginstal JDK atau Java Development Kit. Di sini saya juga telah membuat project untuk mengerjakan tugas saya. Oke, ini adalah tampilan di mana kita bisa langsung memulai untuk membuat programnya. Oke. Di sini pertama saya akan menambahkan import Java terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan import untuk scanner. Oke, import Java Util Scanner ini berfungsi untuk mempermudah pengambilan data untuk input user gitu. Oke, di sini saya langsung juga tambahkan scanner inputnya. Scanner input sama dengan new scanner ya. Oke, sebelumnya di sini saya mohon maaf beberapa kali akan menggunakan keyboard layar dikarenakan sebagian keyboard saya ada yang delay dan juga tidak berfungsi. Oke. System.in. Oke. Selanjutnya saya akan mengikuti pseudokodenya. Oke, di sini ada mulai. Selanjutnya ada deklarasi variabel untuk golongan, lembur, gaji pokok, dan hitung lembur. Oke. Di sini untuk golongan saya menggunakan tipe data string golongan. Lalu ada integer untuk jam lemburnya. Selanjutnya ada gaji pokok. Di sini saya menggunakan tipe data long. Di sini juga saya kasih value-nya 0 dulu. Jadi tipe data long ini saya gunakan dikarenakan dapat menyimpan lebih banyak bilangan bulat gitu daripada integer. Jadi saya menggunakan long. Lalu ada gaji lemburnya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya di sini ada input golongan dan juga ada input lembur. Oke, yang pertama di sini saya akan menambahkan kode program untuk input golongan karyawan terlebih dahulu. Oke, langsung saja pakai sistem outprint untuk menampilkan keluaran. Masukkan golongan karyawan. Oke, di sini karyawannya terdapat 3 golongan, ada golongan A, B, dan C ya. Jadi di sini saya akan cantumkan agar nantinya tidak salah. Ada A, B, dan C ya. Oke. Lalu kita akan tambahkan kode untuk menginputkannya. Golongan sama dengan input dot next line. Di sini saya pakai next line. Jadi next line ini untuk membaca seluruh baris input ya. Lalu ininya tambahkan uppercase. Oke, untuk input golongan sudah selesai. Selanjutnya ada statement if dari golongan karyawan, yaitu ada jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta, lalu jika golongan B maka gaji pokoknya 6.500.000, jika golongan C maka gaji pokoknya 9.500.000, dan ada jika tidak maka tampilannya golongan tidak valid. Lalu selesai. Di sini berarti kode programnya berakhir. Oke, kita tambahkan if ini untuk suatu pengkondisian ya. Yang if berarti di sini golongan.
Lalu di sini saya tambahkan equals untuk pembanding nilai referensi objeknya ya. Inputnya di sini ada A dulu, lalu gaji pokoknya berarti sama dengan 5 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya kalau ada if pasti akan ada jika tidaknya atau else if. Oke, kita tambahkan else if-nya. Else if. Lalu salin kode program yang tadi, tinggal mengubah isi datanya. Ini B berarti dengan gajinya 6.500.000 ya untuk golongan karyawan B. Oke, selanjutnya sama juga pakai else if untuk golongan karyawan C, tinggal ubah datanya. C ininya 9.500.000. Oke, lalu selanjutnya ada else. Else itu berarti tidak. Berarti jika pilihannya tidak ada sama sekali dari 3 pilihan ini, maka else-nya sistem outprint atau akan menampilkan golongan tidak valid. Oke. Lalu di sini saya tambahkan return untuk mengakhiri program. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya ada statement if lagi dari jam lembur. Oke, sebelumnya saya akan menambahkan kode program untuk input jam lembur terlebih dahulu. Oke, sistem outprint, masukkan jam lembur. Oke, lalu karena jam lembur ini harus berupa angka untuk mengatasi dan meminimalisir adanya kesalahan input angka jam lembur, maka di sini saya akan menambahkan kode program try dan juga catch. Oke, try jam lembur. Try ini adalah blok kode yang mungkin menimbulkan kesalahan. Jam lembur sama dengan integer karena tipe datanya integer. Parse in, lalu inputnya tetap the next line agar dibaca semua ya. Lalu saya akan tambahkan pengkondisian lagi untuk kode yang mungkin menimbulkan kesalahannya. Ada if-nya ada pada jam lembur, berarti jam lembur kurang dari 0. Oke, maka akan aku kasih throw new illegal argumen berarti ya. Illegal argumen exception. Illegal argument exception. Ininya misalnya tuh berarti katakannya jam lembur tidak boleh negatif gitu. Jam lembur tidak boleh negatif, pakai tanda seru. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan cat. Oke, cats.
cat ininya jangan ilegal, berarti number format exception artinya harus berupa angka. Misalnya saya kasih value-nya number format exception. Oke. Jam lembur harus angka. Oke, lalu tambahkan return untuk mengakhiri program, lalu tambahkan lagi cat-nya. Cat dirapihinnya nanti aja, lalu tambahkan lagi illegal argumen exception-nya, illegal argumen exception ininya error. Plus dot get message. Ini masih ada error. Ininya kurang kali ya. System out print. System.print. Ininya juga kurang pembukanya. Ini juga kurang sistem outprint-nya, mohon maaf. Nggak bisa. Out.print. Ininya juga sama, kurang pembuka berarti. Ya kah? Kurang satu gitu. Terakhir tambahkan lagi return ya untuk mengakhiri programnya. Di sini saya mau rapihan dulu. Oh iya, jadi catch di sini ini adalah sebagai penanggulangan kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh blok pada kode try ini gitu. Jadi
Jika ini terjadi kesalahan, maka cat ini akan menampilkan jam lembur harus angka ataupun error. Oke, selanjutnya ada pengkondisian untuk hitung lembur atau gaji lembur ya. Ada jika lembur 1 jam, maka gaji lembur atau hitung lemburnya 0,30 atau 30% dikali gaji pokok ya. Dan seterusnya sampai lebih dari 5 jam, maka hitung lembur atau jam lemburnya sama dengan 0,38 atau 38% dari gaji pokok. Lalu ada jika tidak, maka tampilannya tidak valid dan selesai dan program selesai. Oke, kita langsung pada pengkondisian if-nya. If berarti jam lembur ya. Jam lembur sama dengan 1. Oke. Lalu ada gaji lembur sama dengan karena ini tipe datanya long, jadi kita pakai long dulu di sini. Long, lalu hitungnya 0,30 dikali gaji pokok ya. Gaji pokok. Oke, selanjutnya seperti yang tadi, jika ada if maka akan ada else if atau jika tidak. Else if-nya kode programnya sama, tinggal mengganti isi datanya. Oke. Ini 2, lalu ininya juga 32% ya, atau 0,32. Oke, lakukan hal yang sama sampai pada else if yang keempat. 3, 4, dan 5 sampai ke 5. Mohon maaf. Lalu jika sama dengan 3, ininya 34%. Lalu jika 4 jam, hitung gajinya 36%. Lalu di sini lebih dari 5 jam, berarti ininya tidak sama dengan, ubah menjadi lebih dari 5. Oke, yang terakhir 38 gaji pokok. Oke, yang terakhir ada else. Lalu sistem out print tidak valid. Oke. Lalu tambahkan return untuk mengakhiri program. Oke, sudah selesai untuk statement if pada hitung lembur atau gaji lembur. Selanjutnya ada total gaji sama dengan gaji pokok plus atau ditambah hitung lembur atau gaji lembur. Oke. Berarti di sini karena variabel total gajinya saya belum membuat, bikin dulu variabel total gaji ya. Saya pakai long juga. Total gaji sama dengan 0. Oke. Lalu total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Oke. Lalu di sini ada tampilkan total gaji atau output keluarannya harus total gaji. Berarti tinggal membuat sistem out print total penghasilan sama dengan, saya pakai RP, lalu untuk membuat rupiah ada persen sama dengan
persen D, koma dulu, persen D, lalu persen lagi, mana persen, lalu N untuk spasi rupiah ya, tinggal koma total gaji. Oke. Ininya ganti jadi print F. Selanjutnya langkah terakhir adalah tambahkan input dot close. Oke, ini menandakan bahwa inputannya sudah selesai. Oke, di sini saya akan coba jalankan atau run program, apakah berhasil atau tidaknya. Oke, di sini muncul perintah input atau keluaran, masukkan golongan karyawan. Ada A, B, dan C. Di sini saya coba A. Lalu di sini juga ada input jam lembur. Di sini saya coba masukkan jam lemburnya 1 aja. Oke. Oke, di sini sudah muncul total penghasilannya sama dengan 6.500.000. Saya akan memastikan apakah perhitungannya benar atau tidak. Gunakan kalkulator ya. Oke, perhitungan lemburnya adalah 0,30 dikali gaji pokok. Gaji pokok golongan A itu ialah 5 juta ya. Sama dengan 1.500.000. Berarti gaji pokok golongan A itu 5 juta ditambah lemburan 1 jam 1.500.000. Jadi total penghasilannya berarti benar 6.500.000 ya. Oke, selanjutnya saya akan coba ngeran lagi dengan inputan yang salah. Misalnya saya salah menginputkan golongan karyawan S, maka tampilannya akan menghasilkan golongan tidak valid dan program selesai. Oke, selanjutnya saya akan coba ngeran dengan jam lembur yang salah. Jam lemburnya misal saya akan memasukkan alfabet. Oke, di sini muncul pesan jam lembur harus angka. Oke, benar. Lalu saya akan run sekali lagi dengan memasukkan jam lembur angka negatif, misalnya C. Lalu lemburannya saya masukkan misalnya minus 1. Oke. Oke, di sini pesannya error, jam lembur tidak boleh negatif. Oke. Saya run sekali lagi apakah perhitungannya benar atau tidak. B, jam lemburnya misalnya 7. Oke, di sini total penghasilannya 8.970.000. Saya akan coba hitung apakah benar atau tidak ya. Gaji pokok golongan B itu ada 6.500.000 ya. 6.500.000 dikali 0,38 berarti karena lebih dari 5 jam sama dengan 2.470.000. Berarti 6.500.000 ditambah 2.420 ya, 70. Oke, 8.970. Berarti perhitungannya benar dan juga akurat. Oke, di sini saya telah menyelesaikan tugas 2 saya dan pemrogramannya berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.